Sunton Capital scam? Well, gue nggak kaget sih. Ini penjelasannya. Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia. Dimana hari ini sedikit unik ya, dimana kita biasanya fokus bahas cryptocurrency. Pada hari ini kita akan bahas mengenai Sunton Capital. Sekarang lagi cukup ngetrend. Dan jujurnya gue nggak nyangka sebanyak ini yang kena. Kenapa? Karena kalau mau ngomong, Sunton ini secara scamnya kasar banget gitu ya. Ada banyak scam-scam yang lain yang lebih sophisticated gitu kesannya ya. Jadi Sunton ini adalah scam yang cukup klasik sebenarnya. Scam yang lama, ini sudah terjadi dari 2010-an aja udah banyak scam seperti ini. Scam apa? Scam chart palsu atau chart yang dimanipulasi gitu ya. Jadi kalau mau dipersingkat, sebenarnya Sunton ini ada dia jual sinyal gitu. Modus operandi ini bilang, oh kita bukan robot, kita menjual satu signal yang bagus, signal yang udah pasti untung, 90% benar katanya. Sekarang gini, win rate dari satu trading plan, itu tuh, sangat sulit gitu ya, buat dibilang 90% itu dari berapa lama? 3 bulan? Setahun? 2 tahun? 10 tahun? Itu semua ngaruh. Contoh paling nyatanya apa? Ada satu buku dulu terkenal banget namanya Turtle Trading Plan, lu boleh research. Itu satu buku yang menjelaskan bahwa ada satu trader terkenal, dia ingin membuktikan bahwa dia bisa mengajarkan orang untuk trading tanpa dia punya background finance sama sekali dari berbagai macam background. Berhasil nggak? Berhasil. Semua mengikuti trading plan yang simple bisa dibilang. Tapi kalau lu coba Turtle Trading Plan ini di masa sekarang, lu akan MC. Itu udah ada buktinya. Win rate-nya jelek. Jadi saat lu ngomong, oh win rate 90%, berapa persen? Kapan? Jadi gini, mungkin ada yang bertanya lo, bro, lu kan kripto, apa hubungannya sama forex atau komoditas? Emang pengalaman lu apa? Jujurnya kalau mau ngomong, gua kalau trading lebih banyak di forex, walaupun sekarang arguably mungkin udah mulai lebih banyak ke kripto ya. Jadi kalau kripto sendiri gue invest dari 2016. Tapi kalau mau ngomong intense trading gitu ya, intensnya itu gue justru di forex dan komoditas. Gue bahkan ikut sekolahnya lah atau akademi dari forex trading, di mana di situ ya ada kurikulumnya dan lain-lain. Nah, karena background gue dari forex, ya lu coba deh, lu main forex nggak ngerti charting, habis pasti margin call. Itu dia makanya kenapa kalau lu lihat di channel gue, ada CWT gue, itu gue selalu pull up chart lagi, technical analysis lagi. Kenapa? Ya karena menurut gue pribadi, kenapa? Ya karena kalau lu coba trade forex, trade commodities, nggak pakai chart, itu bunuh diri. Pasti lu margin call, gitu ya. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton di DCWT, boleh nih ya, klik di sini mungkin ya, playlist DCWT atau Daily Charting with Toshi, di mana kita daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan juga ya balik lagi ke sini, hubungannya adalah ya win rate gitu. Win rate itu nggak make sense kalau bisa lu bilang 90% tanpa lu bilang time frame-nya berapa lama. Ini terbukti 90% selama 3 bulan. Itu nggak berarti 3 bulan ke depan tuh pasti akan 90% win rate-nya. Terlalu pendek jangka waktunya. Jadi kalau mau lihat satu trading plan atau satu algoritma robot, lu harus lihat yang udah di backtest lama gitu. Dan ini salah satu yang gue pelajari dulu saat gue belajar forex gitu. Jadi jangan gampang percaya sama orang-orang yang dalam tanda kutip menjual, oh ini robot otomatis, lu nggak perlu ngerti trade, lu tinggal masukin duit, beres. Lu sering banget kan dengar kayak gitu, apalagi di masa-masa pandemi ini. Kenapa? Justru lucunya ini, saat masa-masa pandemi, saat masa-masa krisis, scam-scam seperti Sunton ini merajalela. Gitu. Biasanya, scam-scam sejenis Sunton ini, yang sekasar ini, kalau di masa-masa nggak pandemi, gue yakin nggak akan selaku ini. Gue yakin. Kenapa? Ya karena jujur, kalau buat lu yang ngerti trade sedikit aja, ini fishy gitu, ini aneh gitu ya. Gue baca ya, ini gue source-nya itu dari temennya admin Sato. Nah buat kalian yang nggak tahu nih, jadi sebenarnya di Crypto Indonesia itu ada tim ya. Nah gue Toshi, nah ada satu lagi ada admin Sato. Nah admin Sato ini lebih mengurus untuk ke media, lebih mengurus ke ya di belakang layar lah. Dan juga untuk pembagian secara technical analisisnya kita membagi aset gitu. Jadi soalnya gini, kalau kita semua kontrol gitu. Misalnya kita punya 20 aset. Itu kita nggak mungkin bisa keep up sama 20 aset. Makanya gue sama admin Sato, kita bagi tugas gitu biasa untuk charting
dua, ya bisa bilang kayak bagi tugas lah. Satu charting apa, satu charting apa. Gitu. Nah, admin Sato ada temennya beberapa yang kena di sini. Jadi source-nya dari mana? Source-nya dari orang yang langsung kena, gitu ya. Nanti gua bisa, ya mungkin nanti kita taruh di sini ya. Sekarang gua bacain ya. Jadi seperti ini. Ditulisnya seperti ini. Untuk trading, dia tulis nih sampai tanggalnya nih. Jadi lucu kayak tiket. Tanggal 28 Juli 2021 pada pukul 22 lebih 15 menit sampai 22 lebih 20 menit. Gini loh, pertanyaan gue satu. Lo yang punya market, lo yang bisa atur jam 10 lebih 5 menit akan turun, 10 lebih 5 menit akan naik. Gak make sense guys. Gimana caranya lo bisa ngakuin itu gitu loh. Gak make sense. Jadi gini, when something is too good to be true, usually it's not. Gitu. Gini deh, hedge fund besar dunia. Contohnya siapa? Kayak Bridgewater punya Ray Dalio, BlackRock, dan banyak lagi. Itu mereka, APY mereka atau return mereka per tahun, itu tuh jarang sekali ada yang bisa sampai puluhan persen setahun. Sekarang, scam-scam yang sejenis Sunton ini menjanjikan 5%, 10%, belasan persen dalam sehari. Coba kita pikir baik-baik dengan nalar kita. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Gitu. Kalau tidak mungkin, ya gampang, jangan ikut. Gitu loh. Jadi ingat, selalu untuk coba pakai nalar kita sebelum kita investasi. Nah, jadi gue akan coba bedah nih secara, ya dibilang detail banget sih enggak lah. Lebih ke ininya lah, si kesimpulannya gitu. Jadi ini terjadi pada tanggal 14 Oktober ya. Jadi baru-baru nih. Baru berapa hari ya? Ya barulah pokoknya, baru 2 hari. Nah jadi ini terjadi pada tanggal 14 Oktober jam setengah 10 malam. Jadi mereka disuruh untuk pasang order sell. Atau lebih sering juga disebut kalau di ya, orang forex, orang commodities ngomongin short. Gitu ya. Mereka mau nge-short market. Jadi mereka pasang short dengan lot tertentu gitu. Ditentukannya ya katanya suruh masing-masing, katanya jangan serakah. Tapi kalau kalian mau lihat faktanya ya di YouTube gitu ya. Salah satunya yang gue lihat adalah ada orang dia buka dengan margin 7.000 something dolar, dia buka 2 lot. Nah, jadi ini lot tuh apa? Nah, ini sebenarnya rada rumit lagi, cuman gue jelasin super simpelnya gini lah. Kalau dia dengan kontrak internasional, Sunton gue pikir harusnya internasional ya. Itu berarti kontrak itu 100.000 dolar. Berarti kalau dia pasang 2 lot, per 1 pip naik, itu dia antara, kalau dia naik dia untung 20, kalau dia turun, yang nggak sesuai dengan posisi dia, ya dia rugi 20. Berarti ya lu hitung sendiri aja, gitu. 7.000 dolar bagi kalau naik 1 pip, bagi 20. Gitu. Berarti secara resiko, ini konyol gitu. Kalau gue hitung kurang lebih sekitar 300 pip saja dia MC. Gitu loh. Jadi secara resikonya it's very risky gitu. Walaupun dengan trade yang sesungguhnya pun itu very risky posisi mereka. Nah, diperparah lagi dengan apa ya? Ini jelas scam gitu kan. Jadi gini, saat dia sell itu harga seingat gue di 23 dolaran. Nanti ada lah di sini ya. Lalu tiba-tiba 23 dolar dia naik ke 28 dolar, otomatis semua MC dan naik lagi sampai ke 38 seingat gue paling tinggi. Udah gitu ya udah selesai, tamat semua. Scam. Jadi semuanya termargin call. Buat kalian yang main futures di kripto pasti tahu margin call. Artinya adalah duit yang lo masukin udah hilang. Sudah terlikuidasi. Oke, sorry ini gue voice over sedikit untuk ada penekanan ya. Jadi kita lihat nih, di kiri ini adalah chart dari FX Open, yaitu broker berjangka lain gitu. Lu bisa cek deh semua, Instaforex, FXCM, apapun gitu ya. Nggak ada yang kayak di Sunton. Kita lihat nih ya, di FX Open yang di sebelah kiri, saat tanggal 14 Oktober, tidak ada kenaikan sampai 38 dolar. Jangan sampai segitu ya, kita lihat aja harganya. Close hariannya saja sangat jauh dari situ. Kalau kita lihat di Sunton itu dia naik sampai 38 dan lalu turun lagi ke angka yang seperti di kiri. Berarti apa? Dengan sangat jelas ada manipulasi harga dan manipulasi chart. Seperti itu ya. Nah, yang lebih sadisnya lagi adalah kalau lu lihat di YouTube, rata-rata yang kena ini adalah orang-orang awam. Orang-orang yang bahkan gak ngerti gitu. Bisa dibilang sangat kecil gitu mengerti mengenai finance, apalagi gini loh, finance itu macam-macam ya, bisa ada saham, ya kripto juga masuk ke situ sekarang ya, dan banyak lagi. Ini tuh masuknya ke derivatives. Derivatives itu sebenarnya bukan mainan untuk orang awam gitu, karena ya rumit untuk ngitung lot, ngitung ketahanan dan lain-lain gitu.
Nah, jadi kalau lihat di YouTube, banyak tuh yang mereka gini, saat naik, itu udah margin call, udah tamat, udah nggak bisa diapa-apain. Tapi saat mulai turun tuh, itu kan gini, dia naik dan turun lagi aja udah. Saat dia turun, banyak yang berpikir, oh turun lagi, kayaknya nggak apa-apa, kayaknya nggak apa-apa. Berarti apa? Mereka tuh makan orang-orang yang nggak ngerti sama sekali gitu loh. Jadi ya bisa dibilang jahat, ya jahat banget. Gitu. Jadi yang kena ini adalah orang-orang yang mungkin desperate sekarang, yang ingin make quick money gitu loh. Tapi ujungnya bukan quick money, malah mati gitu loh, hilang gitu duitnya. Dan yang paling besar yang gue lihat tuh ada yang sampai ke margin call 2 juta US dollars. Ya, well, gue nggak tahu lah kenapa dia bisa sampai hilaf pakai 2 juta di sini gitu ya. Dengan scam yang kasar ini gitu kesannya. Ya kita nggak tahu lah. Mungkin keserakahan ya, baik lagi. Keserakahan tuh satu hal yang unik bisa dibilang ya. Sulit untuk dijelaskan. Nah, oke. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari bencana Sunton ini ya? Nah, menurut gue yang bisa kita petik adalah kita harus bisa melihat sesuatu secara objektif. Karena kalau kita cuma tergiur dengan untungnya saja, ya scam-scam seperti ini akan terus marak gitu. Dan mungkin kalau ada yang bertanya, Bang, lu kan bahas kripto, ini bukan kripto, apa korelasinya? Korelasinya apa? Lu pikir kripto nggak banyak scam seperti ini? Banyak scam seperti ini. Jadi intinya adalah gue ingin menyadarkan supaya there's no such thing as free lunch. Nggak ada makan siang gratis. Lu harus work your ass off gitu untuk lu dapat lu dapat investment yang menguntungkan gitu. Lu harus analisa mau dari fundamental maupun teknikalnya. Lu harus analisa broker yang lu mau pakai, exchanger yang lu mau pakai dan lain-lain. Lu nggak bisa cuma gue pokoknya pengen untung, gue nggak mau pusing, masukin aja duit. Ya siap-siap Sunton selanjutnya. Itu karena Sunton ini bukan akhir, akan ada selalu Sunton selanjutnya. Jadi gue harap dengan lu nonton video ini gitu ya, dengan lu nonton banyak video lain membahas mengenai Sunton, lu bisa lebih teredukasi untuk tidak mengambil ya scam-scam sejenis ini lagi gitu. Dan kita coba pikir super simpel saja. Gue ingetin sekali lagi, hedge fund besar dunia, contohnya seperti Bridgewater punya si Ray Dalio. Ray Dalio itu salah satu orang yang sangat dihormati di dunia finance. Lu pikir dia setahun bisa berapa dari Bridgewater? Dia bisa ngasih APY berapa? Atau bisa kasih bunga berapa? Itu nggak sampai puluhan persen. Kadang-kadang bahkan bisa di bawah dari belasan persen. Gitu. Dan bisa saja sampai rugi dalam setahun. Gitu loh. Sekarang gimana logikanya? Lu bisa ada satu investasi yang akan selalu profit setiap hari 5, 15, 20, 30, 40%. Bisa nggak lu profit sehari segitu? Bisa. Gue udah pernah ngerasain gitu juga. Tapi consistently, no. Susah. Nggak bisa seperti itu. Gitu loh. Jadi ingat, when something is too good to be true, it is usually too good to be true. Gitu. Saat sesuatu terlalu terlihat indah, biasanya itu nggak sesuai sama yang lu lihat gitu loh. Alias apa? Scam. Gitu ya. Dan ini akan semakin terus marak kalau kita tidak mengedukasi diri kita. Jadi jangan lupa untuk selalu apa? Mengedukasi diri. Gua sampai sekarang apa gua merasa gua sudah master nggak perlu belajar lagi? No. Kita belajar sampai kita mati. Nah sekarang mungkin pertanyaannya gimana kondisinya? Apakah brokernya bisa dikontak? Atau leadernya masih bisa dikontak? Setahu gue enggak. Yang bawa ke sini atau 001-nya dari Sunton ini katanya udah nggak bisa ditemukan. Nggak tahu kemana, mungkin ya sudah kabur gitu ya. Dan selain dari itu, sekarang kalau lu mau coba akses si website dia, setahu gue lu udah nggak bisa akses ya. Dia udah mati aja gitu si websitenya ya. Jadi ya bisa dibilang udah 100% tamat. Itu sudah margin call. Ya walaupun margin call-nya margin call buatan ya. Alias lu di scam aja, you just purely got scam gitu loh. Nah jadi ya bisa dibilang sudah tamat, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah jadi kalau gue lihat sekarang ini tuh ada satu tren di kalangan milenial terutama saat dalam masa pandemi ini, dimana mereka ini invest bukan untuk ya tentunya untuk untung juga, tapi ada juga apa tren atau kebanggaan saat dia invest begitu ya. Nah sebenarnya itu bagus banget. Tapi di waktu bersamaan, seringkali terjadi gini, invest asal. Yang penting gue invest, nanti gue tinggal flex, lihat tuh gue invest ini, invest itu. Tapi mereka nggak ngerti apa yang mereka beli, mereka nggak ngerti secara fundamental, nggak ngerti secara teknikal. Yang penting apa? Gue investor. Tapi dia nggak ngerti sama sekali. Nah itu kadang-kadang bisa lebih berbahaya daripada orang yang nggak invest sama sekali gitu loh. Karena apa? Tujuan invest untuk untung. Untuk bisa mendapatkan
Gini lah, paling jeleknya invest itu dipakai untuk bisa mengkikis atau menghilangkan inflasi. Inflasi in theory per tahun 2-3%. Faktanya sekarang karena pandemi, lu lihat sendiri Amerika 8%, ya. 8%, bahkan katanya itu bisa sampai belasan persen gitu ya. Jadi, semakin naik harus semakin jago invest gitu ya. Nah, tapi di waktu bersamaan eh, anak-anak yang bukan anak-anak, mungkin orang-orang zaman sekarang banyak yang terinfluence untuk ya yang penting gue megang satu aset aja gitu, walaupun gue gak ngerti, gue rugi nggak apa-apa, yang penting gue pegang satu aset. Karena apa? Hype, trend gitu loh. Termasuk kripto, banyak orang yang wah gue hold ini, gue hold itu, waktu turun panik sell, panic sell gitu loh. Ya, jadi apa? Intinya you have to know what you buy, you have to know what you invest in gitu. Lo harus tahu apa lo yang duit lo tuh lo masukin kemana gitu ya. Nah, sekarang buat kalian yang mungkin terkena sunton ini, gue benar-benar berempati. Gue harap kalian baik-baik saja, kalian sehat-sehat saja, jangan terlalu stres. Mungkin, ya gue yakin lah, banyak dari kalian mungkin sampai sekarang masih shock, masih mungkin, aduh, nggak nyangka gitu. Apalagi kalau masukin tabungan, masukin, waduh, apalagi usah minjem duit dan lain-lain gitu ya. Jadi menurut gue, lu jangan sampai tidak mengambil sesuatu dari kejadian ini. Lu harus bisa mengambil satu hal. Dan ini sangat berharga dan sangat mahal. Yaitu adalah apa? Lu harus mengambil pengalaman ini dan mengingatnya terus. Lu harus ingat rasa sakit ini. Gitu. Tapi jangan sampai lu jadi nggak invest gara-gara ini. Ini jangan jadi alasan lu buat, investasi semua tuh penipuan. Enggak. It doesn't work like that. Banyak investasi yang membuat orang banyak sekali untung. Gitu. Tinggal lu harus bisa cari. Gitu. Jadi lu dari sini lu harus tahu bahwa lu harus upgrade your financial knowledge atau kecerdasan finansial lu. Ya, semakin lu naik kecerdasan finansial lu akan semakin kerasa scam seperti ini, lu akan astaga ini scam banget gitu. Lu akan dengan gampang scam. Lu bisa lu belum dijelasin full pun stop scam gitu ya. Jadi itu, yang penting kalian mendapatkan sesuatu dari hal yang mungkin sangat menyebalkan ini ya. Jadi kurang lebih hari ini selesai ya. Ini mungkin bukan apa ini masuknya ke ya ngobrol-ngobrol lah gitu. Kita ngobrol-ngobrol sore gitu, ngobrol-ngobrol sore. Jadi jangan lupa buat kalian untuk selalu like, subscribe, share video-video kita, dan juga klik the bell icon, and see you in the next video.